saya melihat masih banyak mindset yang sebenarnya kurang pas kalau dipakai di dalam skala besar. Mindset apa? Dalam bisnis peternakan salah satu yang kurang bagus atau mindset yang nggak pas adalah Anda pasti sering dengar yang namanya memelihara ternak itu nggak bisa banyak karena ngaritnya gimana. Itu mindset yang salah. Nah, oleh karena itu, banyak orang yang malas breeding. Karena apa? Lama. Sementara butuh makan setiap hari, butuh kebutuhan yang lain setiap minggu dan setiap bulan. Sehingga yang terjadi apa? Pengennya pengemukan, pengennya trading. Nah, bibitnya dari mana? Nah, oleh karena itu, saya membagikan ya pengalaman saya, apa yang saya pikirkan dan saya pelajari selama ini, bagaimana caranya agar cash flow kita sebagai peternak itu bisa positif. Halo, semangat pagi ya rekan-rekan para pemirsa dan fans setia dari PWK, Pesona Wisata kita. Salam sukses dan sehat selalu untuk Anda. Pasti Anda bertanya-tanya, siapa tamu dari Mas Aldi saat ini? Saya perkenalkan diri, nama saya adalah Eko Utomo. Saya adalah owner pemilik dari TNG Farm. Alamatnya ada di mana? Kalau Anda lihat di sini agak-agak mendung, hawanya agak-agak dingin ya. TNG Farm berada di kaki Gunung Merapi, tepatnya di Desa Blimbing, Kecamatan Karangnongko di Klaten. Sebuah kota kecil di antara kota Solo dan kota Yogyakarta. Nah, pada saat ini saya diberikan kesempatan yang bagus nih sama Mas Aldi. Diberikan kesempatan untuk sharing tentang bisnis saya, bisnis baru peternakan gitu ya. Saya harus mengaku dulu ya, ini adalah bisnis yang baru bagi saya, jadi saya adalah pemula. Jadi segala sesuatu yang nanti akan saya share kepada rekan-rekan para fans setia dari PWK itu adalah konsep yang ada di dalam kepala saya, Eko Utomo, sebagai pemilik TNG Farm. Kalau ada orang, loh itu Pak Eko yang doktor bisnis. Saya doktor bisnis di dalam bidang korporasi. Tetapi kalau berbicara tentang peternakan, saya ibaratnya itu baru belajar dari kecil lagi nih. TK, SD, SMP, mungkin sekarang levelnya baru SMA. Masih jauh dari para senior-senior yang lain. Nah, tadi sempat diskusi dengan Mas Aldi. Hal yang menarik tentang bisnis peternakan itu apa? Saya selalu bilang bahwa yang namanya bisnis peternakan sesudah belajar secara intensif selama 1 tahun ini, this is a very good business opportunity buat semua orang, termasuk buat rakyat kecil, buat UMKM. Tetapi seperti bisnis-bisnis yang lain, ada trik-trikinya, ada jebakan-jebakan Batman. Ada kunci-kunci keberhasilan yang harus kita kuasai supaya sukses. Yang menjadi masalah adalah saya melihat masih banyak mindset yang sebenarnya kurang pas kalau dipakai di dalam skala besar. Mindset apa? Dalam bisnis peternakan salah satu yang kurang bagus atau mindset yang nggak pas adalah Anda pasti sering dengar yang namanya memelihara ternak itu nggak bisa banyak karena ngaritnya gimana. Itu mindset yang salah. Kenapa saya bilang salah? Beternak tetap ngarit, tetapi ngaritnya jangan di pematang sawah dong. Ngaritnya adalah di lahan yang kita tanamin rumput. Rumputnya juga bukan rumput biasa, tetapi rumput budidaya. Sehingga dalam waktu yang sama-sama sejam, tapi bisa mendapatkan rumput yang jauh lebih banyak. Sehingga kalau orang bilang memelihara kambing domba, lebih dari 10 itu merepotkan, nggak ada cerita. Bahkan kita bisa pelihara 100 ekor kambing domba hanya dengan 1 orang sendiri. Nah, itu adalah mindset-mindset yang harus kita rombak, kita ubah, kita gali, agar kemudian apa? Indonesia ini bisa swasembada daging. Ngomong-ngomong, teman-teman PWK, Anda tahu nggak? Pada saat ini, kita ini masih belum swasembada daging loh. Kita banyak impor daging dari Australia, dari negara-negara lain, dari Amerika, dari India.
Padahal negara Indonesia yang kaya raya, yang subur, tanamannya banyak, itu sangat memungkinkan banget sebenarnya untuk maju dalam bidang peternakan. Nah, ini yang saya temukan, menurut saya ya. Jadi kalau mungkin nggak cocok dengan pikiran Anda, bisa saja dan boleh saja. Tapi ini adalah pemikiran saya selama 1 tahun saya terjun di dalam bisnis kambing dan domba. Hal yang pertama yang harus kita ketahui memang, di dalam bisnis kambing dan domba itu, khususnya breeding. Oh ya, ngomong-ngomong pasti Anda udah tahu dong ya. Kalau Anda suka menonton YouTube-nya Mas Aldi di Pesona Wisata Kita, pasti Anda tahu tuh. Di dalam pemeliharaan atau beternak atau berbisnis kambing domba itu ada macam-macam tuh aliran bisnisnya. Ada yang namanya fattening, ada yang namanya breeding, ada yang namanya milking, ada yang namanya kontes, dan ada trading. Nah, saya akan bicara tentang breeding sebagai tulang punggung dari bisnis peternakan. Kenapa breeding tulang punggung? Loh, kalau tidak ada yang membreeding, mengembangbiakan, bibitnya terus dari mana? Seperti masalah yang terjadi pada saat ini. Anda tahu nggak sekarang lagi bermasalah di Indonesia? Kekurangan bibitan domba. Karena apa? Domba-domba, betina-betina, indukan itu pada dibeli, disembelih, dijadikan korban, dijadikan daging, sate, segala macam, sehingga mereka tidak bisa beranak dan kekurangan. Pada saat ini pasokan bibitan sulit sekali di Pulau Jawa, jadi harus lari ke Sumatera. Suatu ketika nyari ke Sumatera juga nggak dapat, kita nyari kemana? Impor lagi. Nah, oleh karena itu breeding menjadi tulang punggung yang bagus buat kita. Buat para peternak, kesempatan juga bagus. Terus kunci untuk breeding apa yang harus dilakukan? Kunci untuk breeding. Jadi agar breeding berhasil, Anda harus tahu loh ya, bisnis breeding itu adalah bisnis, kalau istilahnya pelari adalah pelari, bukan sprinter. Bahkan juga bukan pelari jarak menengah yang 2 km. Enggak. Bisnis breeding adalah bisnis maraton, berlari puluhan kilometer. Karena apa? Hasilnya akan panjang. Karena apa? Kita ketahui bahwa yang namanya kambing dan domba itu buntingnya aja butuh berapa? 6 bulan. Iya, kalau langsung bunting. Kemudian baru bisa menjual sesudah cempainya sapihan 6 bulan. Paling cepat 1 tahun, bahkan bisa 1,5 tahun. Nah, oleh karena itu banyak orang yang malas breeding. Karena apa? Lama. Sementara butuh makan setiap hari, butuh kebutuhan yang lain setiap minggu dan setiap bulan. Sehingga yang terjadi apa? Pengennya penggemukan, pengennya trading. Nah, bibitnya dari mana? Nah, oleh karena itu saya membagikan ya pengalaman saya, apa yang saya pikirkan dan saya pelajari selama ini, bagaimana caranya agar cash flow kita sebagai peternak itu bisa positif secara cepat. Saya akan terangkan dulu sedikit ya, teman-teman ya, tentang cash flow. Apa itu cash flow? Cash flow, aliran dari uang kas. Cash flow. Jadi kalau kita berbisnis, ada yang namanya cash in, uang masuk, ada namanya cash out, uang keluar. Jadi cash flow itu seberapa banyak uang masuk dan uang keluar kita jumlahkan, positif atau negatif. Nah, kalau kita main breeding, biasanya apa? Cash flow-nya negatif. Beli pakan, beli bibit, bayar karyawan, bayar peralatan, bayar listrik, segala macam. Pendapatannya belum dapat menunggu 1 tahun, bahkan 1,5 tahun, nombok terus, subsidi terus. Banyak orang males mainnya, maunya fattening dan trading. Bermasalah. Padahal breeding tadi tulang punggung, peluangnya bagus. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus kreatif dong. Bagaimana menciptakan agar pendapatan itu bisa sesegera mungkin menyamai bahkan melebihi dari pengeluaran. Caranya macam-macam. Saya mau share beberapa hal. Banyak peternak berpikir yang namanya pendapatan atau revenue stream, aliran pendapatan hanya dengan jualan ternak. Salah. Sorry ya teman-teman ya. Salah. Itu mindset yang salah. Kalau kita beternak
harus berpikir bagaimana mendapatkan penghasilan nggak cuma dari jualan sapihan cempe. Anda harus berpikir yang pertama, bisa nggak jualan pakan kelebihan pakan? Bisa nggak jualan bibit? Bisa nggak jualan peralatan? Nah ini yang mulai menarik nih. Bisa nggak kita pelihara kambing perah jualan susu? Dan seterusnya. Bisa nggak kita jualan misalnya sambil tanam rumput, tanam pisang, jualan buah? Dan seterusnya. Jadi kita memiliki yang namanya pendapatan sampingan lain-lain yang akan bisa menutupi kebutuhan harian sehingga cash flow-nya jadi positif. Pada saat cash flow sudah positif, kita udah tenang. Paling gampang nih misalnya ya, yang sekarang saya usahakan. Kalau hanya kita mengandalkan cash flow positif dari jualan cempe, paling cepat 2 tahun Anda harus cash flow, baru bisa cash flow positif. Jadi apa? Keluar uang dari kantong, ambil duit, lama-lama kantongnya bolong, jebol. Karena apa? Bisa-bisa dikomplain sama istri, sama keluarga. Kok ngeluarin uang terus sih? Kapan duitnya masuk? Gitu kan. Nah artinya apa? Ya kita harus berancang gitu ya. Bagaimana caranya supaya cash flow-nya bisa cepat. Nah salah satu yang sekarang lagi tren, lagi bagus, apalagi sejak pandemi, ada satu produk dari peternakan yang lagi naik daun, kayak ulet tuh. Ulet naik daun kan. Namanya apa? Susu kambing. Susu kambing dicari karena apa? Meningkatkan imunitas, untuk menguatkan imunitas bodi manusia di dalam melawan apa? Virus corona. Harganya sekarang naik. Dulu cuma 10.000, jadi 15.000. Jadi 20 retail itu sampai 30.000, 40.000, 50.000. Nah, salah satu cara saya, selain tadi jualan pakan, jualan peralatan, jualan bibit, bahkan bisa jualan trading juga loh ya. Saya memelihara, sekarang saya fokusnya adalah memelihara namanya kambing perah. Kenapa kambing perah? Karena pada saat kambing itu sudah bisa diperah, kalau Anda lihat, saya mengembangkan yang namanya kambing sapera. Mas Aldi sudah banyak di pesona wisata kita banyak menerangkan nih, kambing sapera itu persilangan antara kambing Sanen yang dari Swiss dikawinkan dengan peranakan Etawa, keluarnya adalah sapera. Itu kambing yang bisa beradaptasi di iklim Indonesia dan menghasilkan susu yang cukup banyak, lebih dari 2 liter per hari. Sekarang Anda bayangkan, kalau kita punya 30 kambing sapera yang diperah, jangan 2 liter deh, 1,5 liter. Jadi 30 liter kali 1,5 liter, berapa tuh? 45 liter. 1 liternya jangan dihargai 30 deh, 20.000. 45 liter kali 20.000, 900.000 per hari. Misalnya ABK-nya saya 2 deh, harusnya 1 udah bisa ya, tapi ini saya bikin 2. ABK-nya 200.000 per hari, dan yang lain-lain 300.000 per hari. Pengeluaran 300.000 per hari, pendapatan 900 per hari, Anda akan positif berapa? 600.000 per hari. Itu yang namanya cash flow positif. Mungkin Anda berpikir, Pak Eko ngomongnya gampang ya, baik angka. Saya sedang melakukannya loh. Memang butuh banyak perjuangan. Pak Eko punya modal. Ya, namanya modal harus dicari. Mungkin bagi yang uangnya cukup, bisa percepatan. Tetapi bagi yang modalnya nggak cukup, bisa dari pelan-pelan. Tapi pasti akan mencapai titik itu. Dan saya yakin misalnya, saya sudah menghitung bagi kita-kita yang tinggal di desa, dengan cukup memiliki 10 kambing sapera, cash flow positif, pendapatan Anda 2 kali lipat dari UMR kota Anda. Enak kan? Nggak perlu harus ke Semarang, ke kotanya Mas Aldi untuk buruh di sana, atau ke Surabaya, atau ke Jakarta, tapi punya pendapatan 2 kali UMR kota besar, tapi tinggal di desa, membangun desa, hidupnya tenang, tentram, dekat dengan keluarga, dan kita sama-sama menjadi pejuang ekonomi Indonesia.
Tadi saya udah jelaskan beberapa hal tentang yang namanya bagaimana sih mengolah cash flow dalam peternakan. Nah, saya akan membuat kesimpulan supaya memudahkan kita di dalam mencerna atau mendengarkan apa yang saya sharingkan ya. Jadi teman-teman, pada waktu beternak jangan sekedar berpikir pendapatan hanya dari jualan cempe. Cari pendapatan-pendapatan yang lain-lain sehingga ada hasil yang lain-lain yang akan mengcover dari pengeluaran. Semakin cepat Anda lakukan itu, cash flow Anda semakin cepat positifnya, tidak perlu nunggu 2 tahun apalagi 3 tahun, sehingga Anda akan semakin cepat melihat senyum yang cerah di bibir istri dan keluarga Anda. Dengan demikian, ingat suatu produk yang bilang begini, just do it. Jangan terlalu banyak berpikir, bisnis peternakan adalah bisnis yang luar biasa. Ayo kita lakukan bersama-sama demi kemajuan ekonomi Indonesia. Kita mulai dari pedesaan dengan beternak dan bertani. Keren nggak? Setuju? Kalau Anda setuju, ayo kita lakukan bersama-sama. Lakukan yang terbaik untuk NKRI dan salam sukses buat Anda. Sukses untuk semuanya. Salam ngaret untuk kita semua.